Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan dok, nama saya Irzal Azhar dengan nomor NPM 1301 109028 dari grup A tutor 1. Di sini saya akan melakukan praktek mengenai prosedur administering for injection, di mana di sini sudah ada pasiennya. Kalau begitu saya mulai saja. Selamat sore Ibu. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Irza yang sedang bertugas pada sore hari ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa? Elsa. Oh Ibu Elsa. Ibu Elsa sekarang umurnya berapa ya? 16. Oh, masih 16. Ibu sekarang tinggal di mana? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Oke Ibu, kalau gitu mungkin saya bisa langsung minta resepnya yang tadi diberikan aja ya. Ya, terima kasih Ibu. Kalau gitu saya terlebih dahulu. Oke Ibu, di sini kalau saya lihat ada beberapa obat yang akan diberikan. Nantinya obat ini bakal diberikan lewat suntikan atau injeksi. Saya harap Ibu tetap tenang dan kondusif selama diberikan injeksi, karena obat ini sudah dipilih yang paling maksimal dalam melakukan penyembuhan terhadap penyakit yang Ibu derita saat ini. Apakah tidak apa-apa Ibu? Oh iya, oke baik Ibu, kalau gitu Ibu langsung ke sana saja dan siap-siap ya Bu. Makasih. Iya. Di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memberikan administrasi lewat injeksi. Yang pertama, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Tadi saya sudah cuci tangan, cuma mungkin nggak bisa ditunjukin lewat video. Selanjutnya memakai glove. Terus dipakai juga yang bagian kanan, yang bagian kiri. Setelah memakai glove, itu ada beberapa hal juga yang disiapin. Yang pertama ada obatnya. Di sini obatnya dua, ada yang vial sama yang ampul. Ini yang untuk vialnya. Di sini ada vial yang masih tertutup dan ada vial yang udah terbuka. Terus ada ampul, di sini ada dua obat ampulnya. Terus ada alcohol swab juga, ada bak sampah medis, ada aquadis juga. Terus di sini juga ada medication tray, di mana medication tray ini ada isinya. Itu udah disiapin, ada squid, terus ada pinset anatomikal. Dimana squid di sini juga dibagi-bagi lagi jadi 3, dimana ini tergantung dari pemakaiannya. Di sini ada squid yang ukuran 1 ml, ada yang 3 ml dan yang 5 ml. Dimana untuk yang 1 ml ini tuh untuk intradermal. Untuk yang 3 ml ini digunakan untuk subcutaneous, dan yang untuk yang 5 ml ini digunakan untuk yang intramuskular. Baik dok, sudah saya jelaskan tadi equipmentnya. Kalau begitu langsung saya lanjutkan aja. Di sini saya akan melakukan penyuntikan lewat intradermal. Di sini saya menggunakan squid yang ukuran 1 ml. Di sini juga saya menggunakan obat yang sudah saya lihat sesuai dengan resep, dan juga untuk dosisnya sudah saya ketahui. Dan juga untuk urusan expired date-nya di sini masih agak lama, karena di sini di obatnya tertulis untuk expired date-nya itu masih di tanggal Maret 2023. Kalau gitu langsung saya mulai saja. Pertama kita buka dulu tutup needle-nya, lalu diambil saja obatnya seperti ini, tusukkan di bagian tengah, lalu diterbitkan dan ditarik sesuai dosis yang diinginkan, yang dibutuhkan. Sini saya akan mengambil dosis sebanyak 0,05 ml. Setelah diambil, ditutup kembali untuk needle-nya, lalu diketuk-ketuk agar tidak ada udara yang berada di dalam squid. Di sini setelah diketuk-ketuk dan tidak ada udara dalam squid, ini
bagian needle dibuang. Mengapa harus diketuk-ketuk? Karena untuk udaranya sendiri jika disuntikan nantinya bisa menimbulkan embolisme pada pasien. Tadi sudah saya buang needle dan saya buang ke tempat sampah medis, lalu saya ambil needle yang baru. Setelah diambil needle yang baru, karena sudah ingin menyuntikan, kita siapkan dulu alkohol swabnya sebelum disuntikan. Ini untuk membersihkan bagian yang nantinya akan disuntikan. Saya buka. Di sini untuk alkohol swabnya langsung diambil saja dan dioleskan di bagian yang ingin disuntikan, bagian kulit yang ingin disuntikan. Nah, setelah itu dibuang ke tempat sampah medis dan tutup needle dibuka dan langsung disuntikan saja. Di sini suntikannya dengan angle 15 sampai 20 derajat seperti yang sudah ditentukan untuk intradermal. Nah, kalau misalnya dilihat tadi ada bagian yang sedikit meninggi atau mengembung, itu merupakan wheal. Ini disebabkan biasanya karena obat yang disuntikan itu terakumulasi di bawah dermal. Setelah itu langsung di bagian yang tadi ditusukkan langsung tutup menggunakan alkohol swab di sini agar tidak ada kuman yang masuk dan sebagainya dan tidak terjadi infeksi. Nah, jika nantinya dibutuhkan, kita boleh menggunakan juga Hansaplast. Hansaplastnya boleh menggunakan yang bening dan Hansaplast lainnya jika memang dibutuhkan. Ya seperti tadi dok, cara untuk menyuntikan untuk intradermal. Oh ya, tadi juga setelah sudah disuntikan, ini nantinya yang alkohol swabnya itu dipegang oleh pasien, ditahan. Lalu untuk yang bagian needle dibuang ke bak sampah medis. Lalu spuitnya dikembalikan ke medication tray. Seperti itu dok cara untuk menyuntikan untuk yang intradermal. Terima kasih. Baik dok, selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan lewat subcutaneous. Di sini saya menggunakan vial untuk obatnya. Sudah saya periksa sesuai dengan resep dan juga untuk expired date-nya masih agak lama, yaitu di bulan Maret 2023. Berarti obatnya itu masih aman untuk digunakan dan untuk dosisnya sudah saya ketahui. Di sini saya akan mengambil obatnya terlebih dahulu menggunakan spuit yang sudah ditentukan, yaitu untuk subcutaneous sendiri menggunakan spuit yang berukuran 3 ml. Sini diambil terlebih dahulu. Pertama tutup needle dibuka, lalu ditusukkan seperti ini di bagian tengah dari vial, lalu diterbalikan seperti ini dan ditarik sebanyak dosis yang diinginkan. Saya akan mengambil dosisnya sebanyak 0,5 ml. 0,5 ml. Di sini setelah diambil, ditutup lagi nih adalah tutup, lalu disentil atau diketuk bagian spuitnya agar menghasilkan udara yang terdapat di dalam spuit. Karena nantinya udara yang jika ada udara pada saat penyuntikan itu bisa menyebabkan embolisme pada pasien. Setelah diketuk-ketuk itu nantinya needle-nya dibuang ke tempat sampah medis lalu diganti dengan needle yang baru seperti ini. Nah, setelah itu sebelum suntikan kita baca lagi obatnya dan sesuaikan dengan yang tadi. Di sini seperti yang tadi, obatnya tidak ada permasalahan. Nah, setelah itu kita siapkan alkohol swab. Di sini untuk sebelum penyuntikan pasien harus dibersihkan terlebih dahulu bagian yang disuntikannya. Dibuka terlebih dahulu, lalu disiapkan terlebih dahulu intinya alkohol swabnya. Nah, di sini setelah itu sebelum disuntikan seperti yang tadi saya bilang dibersihkan terlebih dahulu. Lalu dibuang ke tempat sampah medis. Nah, di sini sebelum penyuntikan untuk subcutaneous dan intramuskular nantinya untuk subcutaneous terlebih dahulu ini disuntikan dengan angle 45 derajat dari bagian yang ingin disuntikan.
Lalu diaspirasi terlebih dahulu untuk mengetahui sudah tepat atau belum. Nah, setelah diaspirasi, obatnya disuntikan saja. Nah, setelah disuntikan, ditutup lagi split dan needle-nya. Lalu diambil alkohol swabnya dan ditutup di bagian yang tadi disuntikan. Nah, nantinya bagian yang disuntikan ini akan bagian alkohol swabnya bakal dipegang oleh pasien, dan nantinya jika dibutuhkan itu boleh menggunakan Hansaplast untuk merekatkan si bagian alkohol swabnya ini. Nah, untuk yang tadi setelah disuntikan, needle-nya langsung dibuang ke bak sampah medis, dan untuk bagian splitnya dikembalikan lagi ke medication tray. Lalu semua yang harus dibuang dikembalikan ke sana, ke bak sampah medis. Lalu ini pasien masih memegang alkohol swabnya, dan jika memang dibutuhkan tadinya yang saya bilang boleh menggunakan Hansaplast untuk merekatkan. Seperti itu dok untuk injeksi yang subkutaneus. Terima kasih. Baik dok, di sini selanjutnya saya akan melakukan penyuntikan lewat intramuskular. Saya akan menggunakan obatnya berupa ampul. Mohon maaf, ampul sudah dipotek tadi atau sudah dipatahkan tadi. Sini ampul tadi sudah dicek kalau misalnya ampul sesuai dengan resep, dan juga untuk expired date-nya masih lama. Jadi harusnya tidak apa-apa jika digunakan. Dan saya juga sudah mengetahui untuk dosisnya sendiri. Saya juga di sini menggunakan split yang sudah ditentukan untuk penggunaan intramuskular. Sini splitnya berukuran 5 ml. Kalau begitu saya langsung mulai saja dok. Yang pertama-tama kita cabut terlebih dahulu bagian tutup dari needle-nya. Lalu kita terbaikan ampulnya seperti ini. Lalu diambil saja secara langsung. Lalu ampulnya dibuang saja. Lalu ditutup kembali bagian needle-nya. Seharusnya setelah bagian needle ditutup itu diketuk-ketuk terlebih dahulu agar tidak ada udara yang terdapat di dalam split dan needle-nya. Soalnya kalau misalnya ada udara, ini bakal nyebabin embolism pada pasien. Nah, setelah itu diketuk-ketuk. Setelah diketuk-ketuk harusnya needle-nya ini dibuang, lalu diganti dengan yang baru. Namun karena di sini tidak ada needle yang baru, maka saya tetap menggunakan needle yang ini. Mohon maaf akan permasalahan tersebut dok. Lalu setelah itu, sebelum disuntikan, kita baca terlebih dahulu obatnya lagi. Ya, di sini obatnya tidak ada permasalahan karena tadi seperti yang saya bilang sudah sesuai dengan resep, dan dosisnya juga sudah saya ketahui, dan untuk expired date-nya juga tidak bermasalah. Lalu setelah itu siapkan untuk alkohol swab-nya. Di sini alkohol swab-nya digunakan untuk membersihkan bagian yang ingin disuntik agar nantinya tidak terjadi infeksi. Langsung bagian itu sampahnya dibuang ke tempat sampah medis. Lalu dibersihkan bagian yang ingin disuntik seperti ini. Lalu alkohol swab-nya dibuang ke tempat sampah medis lagi. Lalu dicabut bagian tutup dari needle-nya dan disuntikan dengan angle 90 derajat. Nah, di sini seharusnya sebelum melakukan suntikan, karena untuk intramuskular dia diaspirasi terlebih dahulu. Nah, setelah diaspirasi itu baru setelah itu disuntikan. Aspirasi untuk mengetahui bahwa untuk nyuntiknya bagian yang disuntik ini apakah sudah tepat atau tidak. Biasanya kalau saya suntik itu nanti ya ada yang muncul seperti darah, itu untuk menentukan apakah sudah tepat atau tidak. Setelah itu disuntik saja searah 90 derajat seperti ini. Itu dicabut dan langsung ditutup bagian needle-nya dan dibuang. Setelah itu dibuka alkohol swab-nya. Harusnya alkohol swab-nya sudah disediakan tadi. Nah, langsung ditutup di bagian yang tadi disuntik.
Nah, ini jika nantinya membutuhkan Hansaplast untuk merekatkan, pasien boleh minta Hansaplast, nanti Hansaplast bisa dikasih. Hansaplast bisa yang dalam bentuk bening atau dan sebagainya. Lalu untuk ini pasiennya nantinya akan menutup bagian yang tadi luka menggunakan alkohol swabnya agar nantinya tidak terjadi infeksi. Nah, untuk split tadi ini udah dibuang, splitnya dikembalikan ke medication tray. Sekian dok untuk penyuntikan untuk yang intramuskular. Terima kasih. Ibu, tadi kan sudah diberikan obatnya, mau disuntikan. Setelah 15 menit, ibu ngerasain sesuatu nggak? Kayak ada masalah gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, baik kalau gitu ibu. Oke, kalau gitu dok, karena tidak ada, selanjutnya saya akan melakukan dokumentasi, di mana dokumentasi itu nantinya berisi beberapa hal seperti obatnya apa yang diberikan, tanggal dan waktu pemberiannya dan sebagainya. Kalau gitu sudah selesai dok. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.